Who the fuck are you? Skenario X. Passcode. I'm telling you, you have the wrong guy. Just look at the passport. It's right there in the bag. Oh, God. Oh, shit. Can you walk? Pada kisah ini kita diperkenalkan dengan Cole Turner, seorang petani sederhana yang tinggal di pinggiran kota. Tak ada yang benar-benar spesial dari Cole, hidupnya lurus-lurus aja. Saat ini membantu tantenya Edna menjual tanaman hias. Seperti biasa, Cole sering kena cemooh ditanya kenapa tak kunjung menikah padahal kumisnya makin tebal. Terlebih lagi Cole baru saja diputuskan pacarnya. We just grew apart. My booth, I'm gonna go get high. Tak lama berselang, stand bunga milik Tante Cole didatangi seorang gadis yang sedang mencari tanaman yang tak perlu disiram setiap hari. Maklum pekerjaannya sering bepergian, begitu katanya. Bukan main beningnya gadis ini, ner. Cole sambil nyuri-nyuri pandang menyarankan beberapa pilihan begonia lidah buaya atau kaktus. Sesuai saran, gadis itu memilih begonia lalu pergi. Wah, bukannya lega, Cole justru gelisah merasa baru saja menyanyiakan berlian di depan mata. Tanpa pikir panjang, ia nekat mengejar menahan mobil si gadis yang hendak berangkat. Alhasil, begonia yang baru dibeli jatuh, pecah. Tanpa pemanasan, tanpa gombalan, Cole langsung mengetuk kaca mobil dan mengajak gadis itu berkencan kapan-kapan. Tatapan kaget sang wanita tak terbendung melihat keberanian sekaligus kelancangan si penjual tanaman hias tersebut. I'm wrong, aren't I? Sorry. I can use a coffee. Polos-polos begini Cole ternyata bukan tipe pria yang bisa ditolak begitu saja. Gadis cantik yang bernama Sadie ini pun sejak awal sudah tampak penasaran. Dari pertemuan pertama itu, mereka mulai dengan ngopi sambil menikmati suasana kanal. Mereka juga mampir ke perpustakaan. Nah, agar suasana makin cair, Cole mengajak Sadie taruhan balapan naik tangga. Siapa yang kalah harus menceritakan latar belakang hidupnya, termasuk pekerjaan saat ini. Karena punya riwayat asma, sebelum mulai Cole sempat menghisap inhaler lebih dulu lalu menitipkan barang-barangnya di tas Sadie sambil meremehkan tantangan itu. Namun siapa sangka Sadie justru jauh lebih lincah dan memenangkan taruhan. Dari situ suasana benar-benar mulai cair. Mereka mulai nyaman satu sama lain, larut dalam kebersamaan. Pertemuan pun berlanjut, obrolan sederhana, tawa kecil, dan keheningan yang tak terasa canggung. Cole bercerita kini sibuk bertani bersama ayahnya. Sadie sendiri mengaku hanya pegawai biasa yang hobi bepergian. Dan entah kenapa Sadie terlihat sangat menikmati kepolosan Cole. Saat Sadie diantar pulang, kegelisahan itu kembali meremuk Cole. Seperti ada sesuatu yang ingin ia tuntaskan tapi tak berani bicara. Bye. Big moves. Begitu pintu itu terbuka kembali, suasana pun pecah, menggeliat di bawah bulu terjadi. Begitu alami, Sadie dan Cole kini benar-benar terlalu dekat. Nah, saat pulang ke rumahnya, Cole hanya bisa senyum-senyum sendiri yang merasa seperti baru saja menemukan tulang rusuknya yang hilang. Hidup Cole memang sederhana tapi harmonis. Ia tinggal bersama keluarganya, punya adik perempuan bernama Rizka. Sambil bercanda, Cole memberitahu mak dan babenya jika mereka harus segera menyiapkan undangan pernikahan dan mengabari keluarga. Iya, baru saja bertemu wanita yang menakjubkan katanya. Orang tuanya tentu sangat senang, apalagi mereka sudah lama mendambakan cucu. Di esok harinya, siapa sangka Sadie menghilang. Pesan Cole tak dibalas, telepon tak terhubung. Ia lenyap seperti jarum di tumpukan jerami. Cole mulai resah sampai akhirnya menyadari satu hal pahit. Ia merasa di-ghosting oleh wanita misterius tersebut. Saat Cole benar-benar jenuh menunggu balasan yang tak kunjung datang, tiba-tiba ia teringat sesuatu. Inhaler miliknya tertinggal di tas Sadie. Kabar baiknya, inhaler itu dilengkapi sistem pelacak yang terhubung langsung ke ponselnya. Begitu dicek, alat itu terdeteksi berada di London. Cole terkejut tentunya, tapi kemudian teringat ucapan Sadie hari itu bahwa ia memang suka bepergian. Alih-alih memilih move on dengan dukungan keluarga juga, Cole justru nekat terbang ke London untuk menemui Sadie, sekalian memberinya kejutan.
Begitu tiba di London, pusat kota Inggris, Cole langsung mengikuti arah titik koordinat inhaler miliknya yang terlacak berada di bawah jembatan Menara London. Ia melangkah dengan harapan membayangkan pertemuan manis yang mungkin akan terjadi. Namun tanpa ia sadari, momen yang ia kira sederhana dan penuh rasa rindu ini justru menjadi pintu masuk ke dalam kekacauan besar. Sesuatu yang sama sekali tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Alih-alih mendapatkan momen romantis di London, Cole justru diculik oleh jaringan kriminal internasional. Dalam sekejap ia terseret ke dunia gelap yang sama sekali tak ia pahami. Penculikan itu terjadi akibat salah paham besar. Orang-orang ini mengira Cole adalah Taxman, sosok pemegang kode sandi Aztec, senjata biokimia mematikan yang kini jadi incaran banyak pihak. Dengan ancaman sengatan serangga berbisa, Cole dipaksa menyerahkan sandi Aztec secepatnya. Namun yang keluar dari mulutnya hanya kepanikan dan penolakan. Ia berteriak bahwa dirinya hanyalah petani biasa, pria polos yang datang jauh-jauh ke London hanya untuk mencari gadis yang ia cintai. I'm telling you, you have the wrong guy. Just look at the passport. It's right there in the bag. Oh, God. Oh, shit. Oh, Can you walk? Betapa kagetnya Cole saat melihat orang-orang itu tumbang dalam hitungan menit di tangan Sadie, wanita yang sudah sekasur dengannya kini berubah jadi mesin pembunuh tanpa ragu. Disinilah semuanya terbongkar. Wanita yang mengaku hanya pegawai biasa dengan hobi bepergian itu ternyata bukan orang sembarangan. Sadie adalah agen rahasia elit CIA dengan segudang musuh internasional yang selama ini ditugaskan untuk mengamankan sekaligus menghentikan peredaran senjata pemusnah tersebut. Karena reputasinya di dunia gelap sebagai agen berbahaya yang kerap menggagalkan operasi besar, Sadie sudah lama jadi incaran. Nama sandi yang disematkan padanya pun membuat semua orang salah sasaran. oh, the Taxman. Oh my god. Oh, God. Sejak identitasnya diterbongkar, hidup Cole benar-benar jungkir balik. Belum sempat mencerna fakta bahwa wanita yang membuatnya terpana ternyata agen rahasia, Cole sudah dipaksa gentayangan terlibat kejar-kejaran dengan peluru. Tubuhnya kikuk bergetar ketakutan. Berbeda dengan Sadie, ia bergerak cepat dan terukur. Setiap langkahnya presisi sebab ia tahu satu kesalahan kecil saja bisa membuat Cole mati konyol. Nah, begitu mereka berhasil keluar dari gua, bukannya aman, mereka justru mendapati diri berada di Pakistan. Jelas ini bukan masalah pribadi, ini ialah misi lintas negara. Belum sempat Cole menikmati hamparan di mulut gua, serangan kembali datang. Kelompok yang mengincar sandi Aztec muncul silih berganti. Semua percaya Cole adalah Taxman, semua menginginkan kode sandi itu, sementara Cole sendiri bahkan belum benar-benar paham apa yang sedang diperebutkan. Aksi kejar-kejaran di gurun terus berlanjut. Sadie memilih merebut paksa bus warga lokal di sana untuk lari dari kejaran. And tortured all after one day. I will go to London. Shit! It's a romantic gesture! Are you comfortable? Sorry. Time to walk. No matches in the intelligence database. Dan karena Sadie sadar Cole kini sudah jadi incaran internasional di dunia gelap, yang membawanya ke Mingora, Pakistan. Di sebuah pasar malam rakyat, mereka bertemu agen lain bernama Marco untuk membicarakan cara paling aman memulangkan Cole ke tempat asalnya.
Sadie jujur, kehadiran Cole justru memperlambat misi dan memperburuk keadaan. Apalagi semua pihak pemburu telah yakin dialah si Taxman. Urusan kepulangan Cole sepenuhnya diserahkan pada Marco, sementara Sadie akan melanjutkan misinya. Namun siapa sangka di tengah keramaian itu pembunuh bayaran Levesque, dalang pemburu Aztec mantan intelijen Perancis yang kini menjadi pebisnis senjata gelap, ternyata sudah berada di tengah-tengah mereka. Best bounty hunter alive. I get in the car. Scooch, mind telling us who you are? Oh, My God. 50,000 balls to your sorry ass. Pull over here. Tuning my senses. Suckers. Where are they taking delivery? Di sinilah absurditas hidup Cole mencapai puncak. Seorang petani biasa tiba-tiba terseret ke inti kengerian dunia gelap. Sadie setelah melumpuhkan pembunuh bayaran dan mengambil cincin Strom tersebut, Sadie menggali informasi tentang lokasi pengiriman Aztec yang bergerak cepat menuju titik tersebut. Tempat senjata itu disimpan dalam koper berkeamanan tinggi yang tak bisa dibuka tanpa kode sandi. Satu-satunya orang yang mengetahui sandi Aztec adalah Elena, agen yang telah tewas dalam misi NAR. Elena menemukan sistem enkripsi berbasis DNA. Sandi berupa susunan genetik organisme yang panjang, unik, dan nyaris mustahil ditebak. Tak ada yang benar-benar tahu kode itu. Itulah sebabnya Sadie yakin Aztec masih berada di tangan Levesque dan belum diserahkan kepada pembelinya yang bernama Utami. Dan karena di mata Levesque, pemegang sandi Aztec dikenal sebagai Taxman, maka sebelum Sadie tiba di lokasi pengiriman, satu hal harus ia lakukan, menjadikan Cole sebagai umpan untuk merebut senjata pemusnah itu langsung dari tangan Levesque. Thank you for your honesty. Taxman. You'll get your money, don't you? Dengan berpura-pura sebagai pemburu bayaran, Sadie akhirnya membawa Cole, pria yang mereka kira sebagai Taxman, sosok kunci pembuka Aztec. Langkah ini cerdik, nyaris sempurna, dan untuk pertama kalinya Sadie bisa melihat langsung senjata pemusnah itu dari jarak dekat. Namun sejak titik ini NAR, setiap langkah menjadi jauh lebih berbahaya. Satu kesalahan kecil saja, satu reaksi yang meleset, maka seluruh identitas palsu mereka akan runtuh dalam sekejap. So you're the taxman. Tell me the passcode. Passcode is I'm not even the tax. Shut up. Is that my money? You'll get your cash when you land. Get that passcode. Yes, sir. Setelah titik pertemuan dengan pembeli yang bernama Utami diatur, Cole, Sadie, dan kaki kanan Levesque yang bernama Wagner diperintahkan naik pesawat segera. Levesque jelas bukan orang bodoh, toh ia diam-diam perintahkan Wagner untuk menghabisi Cole dan Sadie di udara tepat setelah sandi Aztec berhasil didapatkan. Padahal semua ini justru bagian dari skema Sadie yang jauh lebih cerdik, terlebih karena kode sandi Aztec bersifat biologis, unik, dan mustahil direplika. Sebelum sandi diminta, anak buah Wagner memeriksa seluruh barang bawaan Cole, bukan hanya kaktus yang mereka temukan. Keadaan justru memburuk saat ponsel Cole ikut diperiksa tanpa disadari siapapun. Saat jagung Cole tertanam tempo hari, ia sempat memotret momen kemesraan itu diam-diam. Dan ya, All this. You die either way. Hey, wait. I have the passcode. Oh, really? Sure? Really? I believe you took a picture of me while I was... dengan memanfaatkan cincin Strom itu, situasi berubah drastis. Kabin pesawat mendadak kacau balau. Di titik ini Cole tak lagi sekedar berteriak tak jelas, nalurinya mulai bekerja. Ia berani mengambil peran, memanfaatkan apapun yang bisa dilempar. Hingga momen terburuk datang, Sadie terkena tusukan dan tak lagi mampu bergerak. Dan keputusan terakhir kini sepenuhnya ada di tangan Cole. Tanpa rencana matang, tanpa waktu berpikir panjang, Cole mengambil parasut yang ada di pesawat dan terjun dari sana. Hey! What are you doing? I have no idea.
Cole benar-benar melakukan sesuatu yang bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tanpa hitung-hitungan, tanpa rencana sempurna, ia berhasil membawa Aztec dan meloncat keluar dari pesawat. Kecauan itu segera sampai ke telinga Levesque lewat laporan Wagner. Kabar buruk bagi Levesque sebab jika Aztec tak diserahkan kepada Utami dalam waktu 48 jam, nyawa mereka pun ikut terancam. 6 jam kemudian, Cole dan Sadie terlihat terdampar di sebuah pulau terpencil di kawasan Arabian. Cole bahkan sempat berkreasi mengubah parasut menjadi tenda sederhana. Kabar baiknya, Sadie akhirnya siuman dan Aztec kini benar-benar berada di tangan mereka. You got it. Yeah. Di pulau ini Aztec memang aman, namun yang berubah bukan hanya situasi, tapi cara Sadie memandang Cole pun ikut bergeser. Cole mampu berpikir cepat, berani mengambil keputusan di saat genting. Di pulau terpencil tak ada siapa-siapa selain mereka berdua, Ner, dan ya, mungkin karena batas antara misi dan perasaan sempat kabur. Dari hadapan api unggun yang hangat dan romantis ini, Sadie kembali memberi hadiah kecil untuk Cole. Di keesokan paginya, saat Cole sibuk mencari kayu bakar, tanpa disangka pasukan Wagner justru menemukan lokasi persembunyian itu jauh lebih cepat dari dugaan. Mereka datang dengan satu tujuan, merebut kembali Aztec. Ketenangan pulau itu seketika runtuh, berubah menjadi medan serangan. Beruntung sekali marinir Mama Rika bergerak cepat dan datang tepat waktu untuk menjemput Sadie. Alhasil, Aztec berhasil direbut kembali oleh pasukan Levesque. Lewat operasi cepat itu, Sadie dan Cole dievakuasi dan dibawa kembali ke markas. Dunia gelap pun tertinggal, digantikan ruang putih penuh layar, data, dan analisis. Cole tak langsung dipulangkan. CIA yakin anak ini masih memegang peran penting untuk merebut kembali Aztec dari tangan Levesque. Dari sinilah semuanya dirangkai ulang. Mengingat kode Aztec adalah sandi biologis yang kompleks dan nyaris mustahil diretas, Sadie bersama tim CIA mulai menggali ulang data lama. Nama Elena kembali muncul dan dari sanalah potongan terakhir mulai terlihat. Sandi Aztec bukan disimpan dalam sistem, melainkan ditanam, bukan untuk dihafal tapi diwariskan secara genetik. Di tengah ruangan penuh pakar, semua pendekatan teknologi gagal, pemindaian genetik tak memberi hasil. Enkripsi biologis ini terlalu rumit untuk dipatahkan dengan cara biasa. Hingga di titik kebuntuan itu, Nar, justru Cole yang menemukan celah, mengaitkan sandi Aztec lewat data lama tentang tanaman hias yang ada di apartemen Elena pada detik-detik sebelum ia terbunuh. Well, it's not a houseplant, that's an amory. For thousands of years, mostly for rituals. By the Aztecs, genetic sequence is the passcode. Memang argumen Cole terdengar konyol di awal, terlalu sederhana untuk ruangan secanggih itu, namun saat diuji ternyata susunan genetik biji bayam di apartemen Elena justru cocok sepenuhnya. Sandi Aztec akhirnya ditemukan CIA bukan berupa kode angka atau chip, melainkan kehidupan itu sendiri. Dengan sandi Aztec yang terpecahkan sekarang, CIA tak berniat menyerang secara membabi buta. Mereka memilih umpan. Sadie akan mengirim separuh sandi Aztec ke jaringan Levesque, mengklaim bahwa Aztec telah aktif. Separuh sandi sengaja ditahan, hanya akan diserahkan dalam satu pertemuan terakhir. Think it is a trap? It's genuine. Boss. Aztec will be yours as promised. You're meeting the taxman? We'll go together. Untuk memastikan separuh sandi terakhir, tempatnya sudah ditentukan, sebuah puncak hotel megah, simbol kekuasaan dan keserakahan Levesque. Umpan itu berhasil, Ner. Levesque tak bisa menolak tentunya, begitu pula dengan Utami, sang pembeli Aztec. Semua kepentingan bertemu di satu titik, uang, kekuasaan, dan senjata pemusnah. Hotel megah itu dipenuhi orang-orang paling berbahaya dari berbagai penjuru dunia. Senyum palsu, jas rapi, dan senjata tersembunyi di baliknya. Sadie dan Cole berada di sana bukan sebagai petani atau agen yang sedang jatuh cinta tentunya, tapi sebagai bagian dari rencana. Bahkan penampilan Sadie kali ini sempat membuat alis Pak Utami goyah. Wired.
to this account. Aztec, as promised. Voila. Thank you very much. Pleasure doing business with you. It's not yet finished. And what's funny, I don't know how many bounty. Okay, Levesque, you're worth a lot of money. Nobody move! CIA bergerak serempak dengan menyewa para pembunuh bayaran. Kekacauan pun pecah saat Sadie berhasil mengambil Aztec dari dalam koper. Kepanikan menyebar, para pemburu kini berubah menjadi buruan, termasuk Levesque yang selama ini digerakkan oleh keserakahan. Levesque akhirnya tersingkir oleh permainannya sendiri. Utami gagal membawa Aztec dan tewas tertembak oleh Levesque di tengah kekacauan. Senjata pemusnah itu pun berhasil diamankan sebelum jatuh ke tangan yang salah. Nah, setelah semuanya berakhir, dunia perlahan kembali tenang. Nama Taxman menghilang dari daftar buruan. Cole kembali menjadi orang biasa meski bukan lagi orang yang sama. Ia telah melihat betapa tipis jarak antara hidup sederhana dan kekacauan global. Dan cinta mereka tentu adalah cinta yang tak pernah direncanakan. I know I will. Kini telah usai.